Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mereview jurnal tentang promodel dan antrian. Next. Anggota kelompok ada Irfan Fadiga, saya sendiri, Agun Febriansah, dan juga Rifki Ariza Bayhaqi. Next. Judul dari review jurnal yang pertama ini adalah analisis sistem antrian sepeda motor pada stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Malalayang. Penulisnya Carenca Manalu dan Indri Palandeng. Tahun dan halaman tahun 2019 bulan Januari dan halamannya 551 sampai 560. Hipotesis menggunakan pengumpulan data dengan metode kuantitatif. Kerangka penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis, yaitu variabel terikat dan variabel bebas. Variabel terikat yaitu antrian, sedangkan variabel bebas yaitu waktu tunggu dan jumlah jalur yang optimal. Selanjutnya, populasi dan sampel. Sampel yang digunakan yaitu pelanggan yang datang untuk antri pengisian ulang bahan bakar umum di SPBU 74.951.02. Penelitian ini dilakukan selama 10 hari dengan waktu pengambilan antara jam 7 pagi sampai 9 pagi, jam 12 siang sampai jam 2 siang, dan jam 8 malam sampai jam 10 malam waktu Indonesia Tengah. Dengan total Next sampai? Belum? Next, lo bilang next. Teknik sampling. Teknik yang digunakan adalah teknik purposive sampling, yaitu pemilihan sekelompok subjek berdasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan populasi yang diketahui sebelumnya, atau unit sampel yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian. Next. Metode penelitian. Dalam penelitian ini, teknik data dilakukan dengan metode observasi, yaitu pengumpulan data dengan mengamati secara langsung terhadap objek penelitian. Next. Hasil dan pembahasan. Pada gambar 1, terlihat pengguna sepeda motor memasuki area pelayanan, kemudian membentuk suatu antrian di setiap fasilitas yang ada. Pengguna motor menunggu sampai tiba waktunya untuk mendapatkan pelayanan pada fasilitas. Tahap ini merupakan waktu yang diperhitungkan sebagai waktu tunggu pengguna sepeda motor di dalam area pengisian bahan bakar. Next. Pada tabel 1 dan tabel 2, di tabel 1 diperlihatkan data kedatangan pelanggan di hari kerja Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, dan Senin, Selasa, Rabu kembali. Dengan kedatangan pelanggan di setiap harinya berbeda dan total jam kerjanya itu 6 jam. Sedangkan pada tabel 2, rata-rata tingkat pelayanan fasilitas pada jam 7 sampai jam 8 pagi, kedatangan sepeda motor rata-ratanya 41. Di jam 8 pagi dan jam 9 pagi, rata-rata tingkat kedatangan sepeda motor yaitu 66. Pada jam 12 siang sampai jam 1 siang, kedatangan sepeda motor berada di angka 39. Pada jam 1 sampai jam 2, rata-rata kedatangan sepeda motor terdapat angka 56. Pada jam 8 malam sampai jam 9 malam, rata-rata tingkat kedatangan motor itu adalah 53. Dan pada jam 9 malam sampai jam 10 malam, tingkat kedatangan sepeda motor yaitu 45. Dengan total jam kerja 6 jam. Next.
Pada tabel 3 diperlihatkan hasil kinerja sistem antrian dengan 2 jalur fasilitas. Kita hasil pembahasan apa sih? Iya. Tabel 3. Tabel 3. Iya. Dari hasil yang tertera pada tabel 3 dapat diketahui bahwa jam sibuk kerja fasilitas pengisian adalah pada jam 8 sampai jam 9 pagi, di mana terlihat pada jam tersebut rata-rata pelanggan yang menunggu adalah sebanyak 2.1262 orang atau dapat dikatakan 2 sepeda motor. Next. Pada tabel 4, hasil kinerja sistem antrian dengan 3 fasilitas. Dari hasil analisis model sistem antrian berganda pada tabel 4, terlihat bahwa adanya penambahan 1 jalur fasilitas menjadi 3 jalur fasilitas. Waktu pelayanan pelanggan untuk mendapatkan pelayanan lebih cepat. Penurunan waktu pelayanan pengguna sepeda motor pada jam sibuk yaitu jam 8 sampai jam 9 pagi menjadi 1,3262 menit. Hal ini sudah cukup membantu dalam mengatasi masalah kinerja sistem antrian pada proses pengisian bahan bakar umum di SPBU Malalayang. Next. Kesimpulan, dari kinerja sistem pelayanan dengan 2 jalur fasilitas di SPBU Malalayang pada proses pengisian ulang bahan bakar umum dinilai kurang optimal. Karena masalah kinerja sistem antrian pada SPBU adalah waktu pelayanan pelanggan untuk mendapatkan giliran untuk dilayani. Berdasarkan perhitungan menggunakan model sistem antrian, jalur berganda, atau multiple channel query sistem, maka waktu pelayanan yang diperlukan dengan 2 jalur fasilitas pada periode jam sibuk yaitu periode jam 8 sampai jam 9 pagi sebesar 2.1262 menit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Agun Febriansyah. Optimasi pelayanan antrian multi channel MMC pada stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU Sagan Yogyakarta. Untuk penulisnya Erin Juni Febrianto, Nur Isani, Retno Subekti. Tahun dan alaman tahun 2007, halaman 1 sampai 10. Next. Untuk abstraknya, antrian merupakan suatu penuh yang hadapi pelanggan pada industri jasa. Salah satu terjadi di SPBU Sagan Jakarta, di mana penumpukan pelanggan sering terjadi setiap pagi dan sore hari. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis antrian yang terjadi dan menentukan 12 server yang optimal. Pengumpulan data dilakukan dengan mengamati dan mencatat antrian yang terjadi pada jam sibuk pagi dan sore hari. Konfigurasi sistem antrian yang diberlakukan oleh SPBU Sagan Yogyakarta dapat dinyatakan dengan notasi MMC. Disiplin pelayan yang diberlakukan pada SPBU Sagan Yogyakarta adalah disiplin pelayanan Bill is Year Out atau PIVO. Next. Pendahuluan. Antrian berdasarkan perhitungan objektif tentang rata-rata panjang antrian, rata-rata masa tunggu dalam antrian, dan rata-rata fasilitas layanan. Secara teoritis, panjang antrian, masa tunggu, dan fasilitas pelayanan merupakan 3 hal yang saling mempengaruhi dalam satu sistem antrian dalam pengambilan keputusan. Next. 1. Teori antrian. Teori antrian merupakan sebuah bagian penting operasi dan juga bermanfaat dalam dunia usaha. Karena masalah dunia usaha yang berkaitan dengan kedatangan dan kemacetan akan terbantu dengan adanya teori antrian. 2.
notasi antrian. Untuk memahami beberapa model antrian tersebut, maka dibuat untuk standar umum yang dikenal dengan notasi Kendale. Format umum model tersebut yaitu A, B, C, D sampai F dengan keterangan sebagai berikut. Untuk A, distribusi kedatangan. Untuk B, distribusi untuk pelayanan. C, jumlah fasilitas pelayanan. Untuk D, disiplin pelayanan. Untuk E, kapasitas sistem. Untuk F, ukuran sumber pemanggilan. Next. Yang ketiga, distribusi Gaussian. Dalam teori probabilitas, distribusi Gaussian merupakan distribusi probabilitas diskrit yang menunjukkan probabilitas suatu kejadian pada periode tertentu. Jika terjadi tersebut, ketahui rata-ratanya dan bebas atau sama lain. Variabel acak diskrit X dikatakan distribusi Gaussian dengan parameter jika fungsi peluangnya. 4. Biaya profesional SPBU. Upah minimum untuk kota Yogyakarta adalah 1.452.400 perak per bulan. Lama bekerja 7 sampai 8 jam per hari dan mulai berlaku per tanggal 1 Januari 2016. Keputusan ini yang dirilis melalui website resmi PLN. Salah satu menganggur tentang tarif dasar listrik untuk kegiatan bisnis yang digunakan batas daya 3,5 volt ampere sampai dengan 5.500 volt ampere, yaitu sebesar 1.352.002 perak per kWh. Next. Metode penelitian. Secara umum, metode penelitian ini mencakup dua aspek yang penting, yaitu jenis dan sumber data. Objek dari penelitian ini adalah SPBU Sagan Yogyakarta, sedangkan lokalitas dalam penelitian ini adalah pelanggan SPBU yang mengantri untuk layanan. Pengambilan data dilakukan pada hari kerja, yaitu pada tanggal 3 November 2015 pada pukul 6 sampai jam 7 dan jam 3 sampai jam 5 WIB, dengan asumsi bahwa pada periode tersebut merupakan waktu sibuk. Next. Untuk yang kedua, teknik analisa data. Pengambilan sampel di lapangan dilakukan secara acak sederhana dalam tenggang waktu 3 hari, di mana setiap harinya mengambil data selama 4 jam yang dibagi menjadi 4 bagian, yaitu masing-masing 1 jam. Dilanjutkan oleh Rija. Dipersilakan. Langsung. Next gitu ya. Katanya ya gun judul. Belum. Lo ngomong next, gua next nih. Enggak, langsung aja. Udah. Judul: Analisis Perbaikan Terhadap Antrian pada Pom Bensin Rawalumbu. Penulis Hendy Tanadi. Tahun dan halaman tahun 2010, halaman 148 sampai dengan 152. Next. Pendahuluan. Penelitian ini membahas antrian yang terdapat pada pom bensin yang terdapat di Rawalumbu, Bekasi. Pom bensin tersebut terkategori memiliki antrian yang panjang, dikarenakan hanya mempunyai satu pom khusus motor yang terdiri dari Pertalite dan Pertamax. Pada jam kerja, terjadi antrian yang sangat panjang dalam pengisian bensin sehingga terjadinya keterlambatan waktu bagi konsumen yang hendak melanjutkan perjalanan ke tempat tujuan mereka. Dalam hal ini,
Penelitian akan mengoptimalkan sistem kerja dengan meminimalkan panjangan antrian. Penulis akan melakukan simulasi dengan menggunakan aplikasi ProModel. Next. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui jumlah dari stasiun agar mengurangi antrian, mengetahui skenario dari proses jalur dari pom bensin, dan mengetahui pengaruh dari proses simulasi yang telah dilakukan pada pom bensin Rawalumbu. Next. Metode penelitian. Simulasi juga merupakan kumpulan metode dan aplikasi yang digunakan untuk meniru perilaku suatu sistem. Kadang dilakukan keputusan dengan mencontoh atau mempergunakan gambar sebenarnya dari suatu sistem kehidupan dunia nyata tanpa harus mengalaminya pada keadaan sesungguhnya. Next. Hukum sistem dipandang sebagai kumpulan aturan-aturan yang membatasi baik oleh kapasitas sistem itu sendiri maupun lingkungan tempat sistem itu berada untuk menjamin keserasian dan keadilan. Sistem didefinisikan sebagai kumpulan anggota, misalnya orang atau mesin yang berperilaku dan saling berinteraksi untuk mencapai tujuan yang logis. Next. ProModel, produk modeler, adalah salah satu perangkat lunak yang dapat digunakan untuk memodelkan berbagai sistem manufaktur dan jasa. ProModel dari perusahaan ProModel ini dirancang untuk penilaian, perencanaan, dan desain produksi, penyimpanan, logistik, dan operasional lainnya, dan kebutuhan strategis. Next. Hasil dan pembahasan. Pengambilan data dilakukan melalui observasi pada Senin, tanggal 26 Agustus 2019 pada pukul 7 sampai 9 pagi dan Selasa 27 Maret 2019 pada pukul 16 sore sampai dengan 18 malam di SPBU Pertamina Rawalumbu, Bekasi, dan terdapat satu stasiun pengisian bahan bakar. Dari data yang telah dikumpulkan, pengolahan data dilakukan melalui aplikasi Minitab untuk mencari distribusi datanya. Next. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.